Kabar mengejutkan karena Prabowo akan menikahi mantan istrinya kembali beberapa hari lagi setelah dilantik jadi presiden. Alhamdulillah kita punya ibu negara. Silakan simak baik-baik berita ini. Sering diminta rujuk, Titik Soeharto bakal jadi ibu negara, begini kisah cintanya dengan Prabowo. Nama Titik Soeharto tengah jadi perbincangan publik saat ini. Putri keempat Presiden kedua Soeharto itu disebut-sebut bakal jadi ibu negara seiring dengan kemenangan Prabowo berdasarkan hasil hitung cepat di pemilu 2024. Meski sudah lama berpisah dengan Prabowo, Titik Soeharto sering diminta rujuk, seperti yang terlihat saat Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024, malam, teriakan balikan cukup menarik perhatian. Dalam kesempatan itu, Titik Soeharto hadir bersama putra sematawayangnya dengan Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didiet Hedi Prasetyo. Kehadiran Titik Soeharto sontak menarik perhatian tersendiri, apalagi saat Prabowo menyapa mantan istrinya itu. Seisi Istora Senayan pun langsung bergemuruh riuh. Titik Soeharto yang sempat berdiri saat disapa Prabowo pun hanya tersenyum. Seperti apa kisah cinta Prabowo dengan Titik Soeharto? Kisah cinta antara Prabowo dan Titik Soeharto pernah diungkap dalam buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, yang diterbitkan pada awal 2000. Karya tersebut ditulis oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo. Awal perkenalan antara Prabowo dan Titik dimulai ketika Titik menjadi murid Sumitro, yang pada saat itu merupakan ahli ekonomi dan kritikus politik terkemuka. Sumitro kemudian berupaya menjodohkan putranya, Prabowo, dengan Titik. Setelah melalui proses perjodohan ini, keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Tak hanya berpacaran, Sumitro juga mendorong Prabowo untuk mulai menjalani hubungan dengan Titik secara lebih serius. Meskipun pada saat itu Prabowo masih dalam pendidikan militer, ia setuju dengan saran ayahnya. Tanpa ragu, Prabowo kemudian mengunjungi keluarga Soeharto, yang juga dikenal sebagai keluarga cendana, untuk meminta restu dalam niatnya untuk menikahi putri Soeharto, Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto. Niat baik Prabowo tersebut diterima dengan baik oleh keluarga cendana, termasuk Soeharto, meskipun akhirnya pernikahan mereka menjadi sorotan publik. Pernikahan Prabowo dan Titik digelar pada tanggal 8 Mei tahun 1983, meskipun terdampak oleh isu politik kekerabatan, Prabowo dan Titik tetap teguh dan melanjutkan pernikahan mereka. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini diberkahi dengan kelahiran seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo, yang lebih dikenal dengan nama Didit Prabowo. Didit, yang saat ini sukses sebagai seorang desainer, lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Jakarta. Dalam kurun waktu 12 tahun pernikahan, Prabowo dan Titik seringkali mengalami perpindahan tempat tinggal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh penugasan Prabowo yang pada saat itu masih aktif sebagai perwira TNI. Namun, pada 1995, muncul isu mengenai retaknya hubungan rumah tangga antara Titik Soeharto dan Prabowo. Kondisi tersebut juga sejalan dengan konflik antara ayah Prabowo dan Soeharto. Kritik yang disampaikan Sumitro terhadap pemerintahan Soeharto akhirnya memperkuat spekulasi mengenai perceraian antara Titik dan Prabowo, yang dicampuri unsur politik. Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 turut berdampak pada pernikahan Prabowo dan Titik. Pasangan ini resmi bercerai pada Mei tahun 1998. Tahun yang sama, Prabowo juga dipecat dari militer karena dituduh terlibat dalam upaya pelengseran Soeharto. Selain itu, Prabowo saat itu juga dihadapkan pada tuduhan serius terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis-aktivis tahun 1998. Setelah bercerai dengan Titik, Prabowo memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Ia tinggal di Yordania selama beberapa waktu guna menjaga keamanan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan hingga kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pulih setelah peristiwa 1998. Meski telah bercerai dan menjalani hidup terpisah, Prabowo dan Titik hingga saat ini memilih untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Keduanya mulai mendekat kembali dan sering menjadi sorotan media, terutama ketika Prabowo kembali aktif di dunia politik, mulai dari pencalonan sebagai capres sejak 2014 hingga sekarang. Keduanya tampak saling mendukung karir politik masing-masing. Itulah berita yang pertama.
Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kata Hasto soal peluang PDIP jadi oposisi jika Prabowo menang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara soal peluang partainya menjadi oposisi jika pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024. Hasto mengatakan pihaknya masih berfokus mencermati proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana. Karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih, kata Hasto. Hasto menyebut tak ada istilah oposisi, melainkan berjuang di luar pemerintahan. Hasto menyinggung sikap PDIP di luar pemerintahan pasca pemilu 2004 dan 2009. Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, ujarnya. Hasto mengatakan pihak di luar pemerintahan akan bersuara jika muncul kebijakan yang merugikan rakyat. Hasto mengatakan, jika kebijakan itu membangun kemajuan rakyat, maka pihak di luar pemerintahan juga akan mendukung. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya, tuturnya. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, perolehan suara Prabowo Gibran mengungguli pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo Gibran unggul di quick count, tokoh agama ajak semuanya legowo terima hasil demi persatuan. Menanggapi hasil hitung cepat ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Prof. Asrorun Niam Soleh meminta kepada semua pihak agar bisa menerima hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia juga mengajak masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan demi membangun Indonesia seusai pemilihan umum hari ini. Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia, katanya melalui keterangan tertulis. Menurut Niam, proses pemilu adalah karunia dan nikmat yang harus disyukuri, karena menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Dia juga mengatakan jika pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Ikhtiar telah dilakukan, selama masa kampanye hingga pencoblosan, bisa jadi, selama kontestasi ada debat, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan, katanya. Puncaknya, kita telah menunaikan pemilihan, hasilnya harus diterima dengan lapang dada untuk kemenangan Indonesia, tambahnya. Niam mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerima dan legawa terhadap apapun hasil dari pemilu. Menurutnya, kemenangan atau kekalahan adalah realitas dalam kontestasi, maka, perlu penyikapan yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang menang tidak jumawa dan menyikapinya dengan syukur serta bismillah untuk memulai hikmah, yang kalah bisa menerima sebagai realitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum, katanya. Apabila terdapat proses lanjutan, katanya, maka harus diselesaikan dengan tetap melalui koridor hukum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Saatnya rekonsiliasi nasional dan mewujudkan harmoni, menguatkan ikatan persatuan nasional kita, membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya, kata Asrorun Niam Soleh. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta kepada seluruh peserta pemilu 2024 hingga masyarakat setelah tahapan pencoblosan dilakukan untuk legowo dan mau menerima apapun hasilnya.